Nah, oke, sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, di sini saya mau membagikan bagaimana caranya membuat bahan sancang yang ukuran kecil namun berkarakter seperti ini, teman-teman. Nah, untuk bahannya ini saya masih lakukan los pucuk, teman-teman, ini untuk dialur ke untuk terusan batangnya maksudnya. Dan untuk usianya ini dari awal stek, karena ini adalah bahan stekan los pucuk, jadi kurang lebih 8-9 bulan, teman-teman, dari sebesar ini ya, sebesar cabangnya ini, kurang lebih lah segini, bahkan lebih kecil kayaknya. Cuman sewaktu saya lakukan stek itu kondisinya los pucuk. Nah, jadi apa yang saya akan bagikan di sini, bagaimana caranya membuat bahan sancang yang besarannya segini, berkarakter, begitu juga di bagian bonggol mekar seperti ini, atau istilahnya sekarang itu bogel seperti itu. Jadi ini jangan salah, ini tidak pecah batang, teman-teman. Ini murni dari utuh ya, maksudnya batangnya itu tanpa dipecah. Nah, seperti apa caranya? Karena ini untuk kedepannya untuk jadikan size kecil. Nah, jadi kedepannya ini akan saya jadikan bahan situ, teman-teman. Nah, itu pun kalau bisa ya. Nah, kalaupun nantinya akan menjadi bahan mame, itu tidak masalah, karena ini dari besaran segini tuh masih cukup proporsional ya untuk dijadikan mame. Nah, ini sekali lagi masih dalam kondisi los pucuk ya. Nah, oke, di sini ada beberapa tahapan, teman-teman. Nah, maksud saya ini untuk proses menjadikan bahan ini menjadi bogel seperti ini ada membutuhkan beberapa tahapan ya. Pertama, pastinya kita harus melakukan stek atau cangkok ya dari bahan los pucuk seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman targetkan mau jadi bahan ukurannya atau size-nya apa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jadikan size mame atau sito, nah teman-teman bisa melakukan stek dengan besaran segini, jangan terlalu besar, karena kenapa, nantinya akan kalah di perakaran. Nah, maksud saya kalah itu akarnya masih kecil-kecil, nah sedangkan batangnya itu sudah cukup besar. Nah, seperti itu, karena untuk mendapatkan keseimbangan seperti itu, teman-teman. Nah, seandainya sudah sudah tumbuh, sudah subur ya. Nah, itu teman-teman lakukan penataan akar. Nah, jangan lupa perhatikan kesuburannya. Nah, itu hal yang paling terpenting. Nah, ketika bahannya itu sudah subur, nah kalau ini sudah di umur 3 bulan, sudah saya lakukan guratan ya. Nah, ini bukan pecah. Jadi sebentar, ini saya contohkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan ujung pisau seperti ini ya. Nah, bisa menggunakan ujung pisau seperti ini. Nah, itu kalau bisa jangan disayat. Nah, kalau disayat kan kita menggunakan bagian tajamnya pisau seperti ini ya. Gerakannya kan begini ya kalau melakukan sayat. Tapi ini lebih ke digurat atau ditoreh ya. Nah, jadi gerakannya untuk pisaunya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman lakukan ketika setekan itu sudah narik, sudah subur, walaupun itu masih kecil. Nah, itu dilakukan di sela-sela akar. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan akar besar dan ini akar besar. Itu dilakukan di sela-selanya. Teman-teman toreh, gurat. Nah, sudah itu dibiarkan. Setelah sembuh, teman-teman lakukan lagi. Nah, itu dilakukan di sebelahnya. Diikuti alur daripada akarnya seperti itu. Ikuti alurnya. Nah, nanti ketika ini sudah sembuh, untuk tahap keduanya sudah sembuh, teman-teman lakukan lagi di tempat bekas yang sebelumnya, yang teman-teman toreh pertama. Nah, begitu seterusnya. Untuk tujuannya di sini, setiap kali kambiumnya tumbuh, otomatis bonggolnya itu akan membesar, membengkak, karena kambium itu sendiri. Nah, ketika teman-teman melakukan pelukaan lagi atau penorehan lagi, otomatis nantinya akan sembuh lagi. Jadi kambiumnya itu tambah bengkak lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau dirasa sudah di bagian akar itu
mencapai target, mencapai proporsi, karena tujuannya teman-teman mau membuat bahan bonsai mame atau sito. Nah, teman-teman press. Misalnya teman-teman ngepres di bagian depan dulu ya. Teman-teman press misalnya ada akar 8, teman-teman press aja sekitar 4 atau 3. 4 aja ya. Nah, saya sarankan bisa press 4 di depan, press 3. Bisa langsung press di belakang lagi 3. Misalnya akarnya 8. Nah, diusahakan di bagian samping ini teman-teman disisakan. Masih di loss seperti itu ya. Nah, terus nanti setelah ini narik di bagian akar depan dan belakang itu narik, baru dilanjutkan dengan cara pengepresan di bagian samping sisi kanan dan sisi kiri. Nah, itu nanti setelah ini sembuh dan tumbuh akar, nah teman-teman lakukan penataan akar. Nah, teman-teman pilih akarnya yang akan disisakan. Nah, itu proses ketiga ya, proses selanjutannya ya maksudnya. Nah, teman-teman lakukan pemilihan akar, sisakan 2 biar ada percabangan. Nah, teman-teman pasti paham maksud saya nih. Nah, sisakan 2 untuk menjadikan percabangan. Nah, otomatis kayak inilah. Kayak ini ya. Ini kan akarnya 1 ini. Nah, ini akarnya tunggal 1. Kalau yang ini nih di sebelahnya beda. Nah, setelah nanti teman-teman setelah akarnya yang ini sudah besar, sudah narik lagi, teman-teman lakukan merapikan seperti ini. Nah, itu bisa digunakan dengan pahat ya. Ikuti aja alurnya di sela akar pecahannya ini, dipahat biar rapi. Nah, seperti ini. Nah, ketika itu akan kambiumnya jalan atau lukanya sembuh, akan menimbulkan karakter seperti ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi, asalkan pohonnya subur, saya yakin pasti akan jadi besar mekar seperti ini meskipun tanpa pecahan. Nah, itu untuk bonsai yang kecil seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu dirasa cukup untuk bonggolnya, pembesarannya atau size-nya itu teman-teman dirasa sudah dapat. Nah, kalau dirasa sudah dapat untuk pembesarannya, teman-teman press di sini. Nah, seperti di video sebelumnya teman-teman buat cekungan. Nah, kita kan akan memakai dari 2 cabang ini. Nah, anggaplah keduanya masih cabang ya. Nah, itu kan masih kecil misalnya. Nah, udah itu kita los aja ini dan targetkan. Dan ingat, pastikan di antara 2 cabang ini ada mata tunas yang mengarah ke dalam dan keluar seperti ini. Nah, itu akan mempermudah kita untuk proses selanjutnya. Nah, misalnya kalau di sini ada pertumbuhan atau mata tunas yang mengarah ke dalam, ya udah teman-teman bisa pakai yang ini aja untuk dijadikan terusan batang. Nah, yang ini teman-teman bisa dijadikan cabang. Nah, kebetulan saya di sini yang mengarah ke dalam, ya saya pakai yang ini. Nah, nanti di sini akan tumbuh tunas lagi, akan menjadi cabang kedua. Nah, ini sementara saya lakukan pengawatan tadi ya. Di sini ini kemungkinan besar kedepannya bisa saya pakai yang tunas yang di bawah ini untuk meneruskan daripada cabang. Nah, kalau saya menggunakan cabang yang di bawah ini, jadi cabangnya itu agak mendatar gitu, ngeflat. Nah, kalau cabangnya di sini ngeflat, kemungkinan besar ini bahannya bisa menjadi lebih pendek. Jadi bisa size-nya bisa sito ke depannya. Nah, kalau kita memakai cabang yang agak di atas ini dan ini yang di belakang ini, nah ini bisa menjadi mame ke depannya teman-teman, karena di sini posisinya tinggi mengarah ke atas ya. Nah, jadi ini bisa nanti kita akan melakukan pengepresan lagi setelah ini besar. Kita turunkan lagi. Nah, yang penting ini yang utama ya, di terusan batangnya ini. Di sini kita harus melakukan menempatkan cabang atau menentukan cabang sependek-pendeknya. Maksudnya di sini jaraknya itu maksudnya. Tetapi jangan lupa untuk penempatan seperti itu, penempatan cabang, tata letak cabang seperti itu. Nah, itu bisa memungkinkan untuk kedepannya bahan ini menjadi sito.
Untuk size itunya bisa, kemungkinan besar bisa. Tapi untuk bahan ini maksimal ya, maksimal ini pasti akan jadi mame. Karena dari besaran segini, nanti selama kita mengelos batang ini juga ikut membesar ke depannya. Dan begitu juga perakaran, seperti itu. Nah, kalau berbicara enaknya di sini mengenai cabang ya. Kalau saya pribadi itu lebih senang membuat cabang itu mengarah ke atas dulu, baru mau mendatar atau menurun lagi. Saya lebih suka seperti itu sebenarnya, ketimbang saya membuat percabangan ngeflat seperti ini. Nah, kembali lagi ke masalah bahannya, tergantung bahannya seperti apa. Kalau memang itu geraknya, misalnya untuk batang utamanya nanti melengkung seperti ini, misalnya ke kanan dulu baru melengkung ke arah kiri lagi balik, ya ini tidak masalah ini dibuat ngeflat. Toh juga nanti di sini akan turun lagi, apalagi disertai dengan percabangan yang cukup besar. Kedepannya kita bisa membuat twin, atau misalnya nanti kita buat semi mahkota di sini. Meskipun itu tidak terlalu besar atau proporsinya hanya standar, kalau kita bisa membuat semi mahkota itu akan jauh lebih bagus. Jangan dibuat perantingan yang flat, karena saya juga ada bahan bonsai yang perantingannya atau percabangannya itu tata letaknya itu ngeflat, jadi itu kurang enak teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mengenai untuk tapak depan atau mukanya di sini saya masih belum bisa menentukan, karena untuk pertumbuhan daripada backgroundnya di sini belum ada. Nah, di sini pun masih juga tidak kalah bagus untuk dijadikan tapak depan, karena posisinya hampir sama teman-teman. Untuk lukanya, penutupan kambiumnya itu sama. Begitu juga untuk pergerakannya, ini lebar ke ke arah kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau nanti misalnya saya memakai tapak depan dari sini, dari yang tadi itu, kemungkinan besar akan tumbuh cabang atau tunas di sini. Nah, ini kebetulan ada mata tunas ya. Yang ini bisa dijadikan back. Nah, pastinya di sini juga ada. Nah, ini juga ada mata tunas. Nah, inilah pohon atau batang, penerus batang yang akan memudahkan kita untuk proses selanjutnya. Karena kenapa? Di sini sudah disediakan lengkap untuk cabang kedua, begitu juga backnya di sini sudah berada di atas cabang pertama, di tengah-tengah terusan ini ya, di tengah-tengah cabang kedua di sini sudah disediakan. Itu akan memudahkan kita untuk proses selanjutnya. Nah, jadi kuncinya di sini ya teman-teman itu bisa memilih bahan ketika teman-teman melakukan pengepresan di terusan batang ini kan los pucuk. Itu bisa teman-teman seperti di awal saya bilang tadi itu, teman-teman lihat untuk pertumbuhan atau mata tunasnya. Nanti yang mana kira-kira yang akan bagus dijadikan terusan batang, seperti yang penjelasan saya tadi. Nah, kalau saya sendiri seperti itu untuk melakukan konsep atau pemilihan cabang untuk dijadikan terusan batang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi trik ini bisa memudahkan untuk proses selanjutnya ketika kita mau melakukan pemilihan di terusan batang, begitu juga ke alur mahkota. Nah, kembali lagi, karena tidak semua pohon akan tumbuhnya itu sesuai harapan. Jadi saya juga banyak pengalaman, maksudnya banyak bahan yang tumbuhnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, karena kedua-duanya di sini tidak ada posisi cabang atau mata tunas yang seperti ini. Nah, jadi kalau hal seperti itu ya pintar-pintarnya kita untuk mengakali ya. Jadi gimana caranya untuk mengakali. Nah, kalaupun kita melakukan pengepresan itu bisa tumbuh kambium atau tumbuh tunas di kambium. Nah, kalau hal itu tidak bisa, tidak mau tumbuh tunas, nah kita bisa lakukan dengan sambung sisip. Nah, letakkan sesuai yang kita inginkan. Hanya saja kalau kita melakukan sambung sisip itu biasanya agak sedikit
agak lama ya untuk proses penyuburannya, karena di sini saya ada beberapa yang saya lakukan dengan sambung sisip itu cukup lama seperti itu. Nah, jadi kalau tunas aslinya ini lebih cepat untuk pembentukan atau penyuburan, lebih tepatnya penyuburan seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, di sini kan mata tunasnya ini cukup jauh teman-teman. Coba tak dekatin ya. Sebentar. Nah, di sini tuh mata tunasnya ini cukup jauh, yang ada di pangkal sama yang di atas ini. Nah, ini kita bisa lakukan pemotongan di sini teman-teman. Kita potong, kita tunggu pertumbuhan tunas yang baru ini nanti tumbuhnya subur. Nah, itu yang kita pakai. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Misalnya kalaupun misalnya di pangkal ini kita tidak di sini tidak ada mata tunas yang jarak pendek seperti ini, kita potong aja di sini. Potong, tapi jangan terlalu mepet dengan kulit. Kita sisakan beberapa mili gitu untuk tunasnya ini. Misalnya ini tunasnya panjang, sisakan beberapa mili, kita potong. Nah, ini kan masih ada sisa ya. Nanti di sekitaran pangkalnya itu akan tumbuh tunas. Nah, kita bisa ngulang melakukan atau memakai tunas yang baru tumbuh. Nah, jadi untuk proses ya memang seperti itu. Kalau di bonsai kalau tidak sesuai ya kita potong. Kita tunggu pertumbuhan baru seperti itu teman-teman. Karena ya seperti yang teman-teman tahu, di bonsai itu ya memang prosesnya yang lama. Jadi prosesnya yang akan dihargai. Seperti itu. Yang mahal itu adalah proses. Nah, oke teman-teman, sahabat BMC, seperti ini yang saya bisa bagikan di sini di video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya. Jadi apa yang saya bagikan di sini adalah berdasarkan pengalaman selama saya berproses atau belajar berproses seperti itu. Nah, jadi di sini saya tidak ada maksud menggurui apapun itu. Kalau seandainya ada masukan, kritik, saran dari teman-teman, saya akan terima dengan senang hati. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan lupa semangat terus berkarya seni bonsai. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Salam BMC Bonsai Mania Channel.